Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini, di pagi hari ini kita bertemu kembali dengan kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah ya, ditemani oleh Ustazah Rinti Sasmita dan Ustazah Ika Iramadani. Apa kabar nih Ananda kelas 1? Semoga Ananda ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 2 minggu ya nak, kita tidak bertemu karena Ananda sedang melaksanakan PTS. Nah, apakah Ananda bisa mengerjakan PTS? Alhamdulillah ya, semoga Ananda nanti mendapatkan nilai yang bagus. Hari ini kita akan lanjutkan ya Ananda, tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ananda harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ya, tujuan yang pertama, Ananda akan bisa mengenal kosakata benda hidup dan tak hidup. Kemudian Ananda diharapkan nanti bisa membuat kalimat sesuai dengan kosakata. Selanjutnya, Ananda akan membuat kalimat sesuai dengan ciri-ciri benda dan diharapkan nanti Ananda bisa melengkapi kalimat rumpang tentang benda hidup. Nah, sekarang Ananda lihat ya buku tema buku Ananda. Ananda dilihat di halaman pertama buku cetak utama subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Ada banyak loh benda di sekitar kita, ada manusia, hewan dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada juga loh benda buatan manusia. Jadi benda terdiri dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kita bisa memanfaatkan semua benda itu setiap hari. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah atas ciptaannya dan kepada sesama yang telah membuatkan karyanya. Kita berterima kasih ya, karena kita telah memanfaatkan benda-benda tersebut. Sekarang kita akan mulai dengan benda hidup. Nah, dalam Zoom yang hari Jumat kemarin, Ustazah sudah menerangkan ya tentang benda hidup. Nah, apa saja ya benda hidup? Benda hidup terdiri dari manusia. Ya, ada ayah, ada adik, ada kakak, juga ada kakek, nenek, bunda, itu adalah termasuk benda hidup. Nah, yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan termasuk benda hidup. Ustazah berikan contoh ya. Ada bunga-bunga. Bunga-bunga termasuk benda hidup. Ada pohon beringin. Nah, Anda masih ingat pohon beringin? Ya, pohon beringin itu adalah simbol dari sila ketiga dari Pancasila. Bunyinya Persatuan Indonesia. Kemudian, contoh yang lain adalah pohon pisang. Nah, itu adalah contoh-contoh dari benda hidup. Nah, masih banyak loh contoh yang lain. Benda hidup dari
hewan. Nah, apa saja ya contoh benda hidup dari jenis hewan ini? Ya, kita bisa sebutkan contohnya ada kupu-kupu, ada kucing, ada ayam, ada ikan, kelinci. Itu adalah sebahagian contoh benda hidup dari hewan. Masih banyak loh contoh yang lain. Ananda bisa lihat ya di sekitar kita nanti. Sekarang kita akan lanjutkan jenis benda tak hidup. Nah, sekarang perhatikan ya gambar berikut ini. Rupanya Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Nah, dari gambar ini saja Ananda kita bisa lihat mana sajakah benda yang tak hidup. Kita akan sebutkan ya, sepeda, tas, pintu, topi, tong sampah, dan sepatu. Itu adalah contoh dari benda tak hidup. Mengenal kosakata benda hidup dan tak hidup. Jadi kita bisa loh mengelompokkan benda hidup dan tak hidup. Kita akan melompokkan ya benda itu berdasarkan ciri-cirinya. Sekarang perhatikan. Benda hidup uni ale itu termasuk benda hidup dari manusia, jenis manusia ya. Sekarang jamur, benda hidup dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada ikan dan ada ayam, termasuk benda hidup. Nah, Ananda bisa kan jadi benda hidup itu Ananda dari manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sekarang benda tak hidup. Nah, apa saja ya? Boneka, rumah, sepeda, kursi, lambang Garuda, dan lemari. Sekarang kita akan lanjutkan membuat kalimat sesuai dengan ciri-ciri benda. Tadi kita sudah lihat ya contoh-contoh dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kita akan melihat nih ciri-ciri benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Ciri-ciri benda hidup itu bernafas, sementara benda tak hidup tidak bernafas. Ciri-ciri yang kedua dari benda hidup adalah tentu saja benda hidup itu membutuhkan makanan ya Ananda. Sementara benda tak hidup tidak membutuhkan makanan. Nah, yang ketiga adalah benda hidup itu memiliki ciri-ciri tumbuh besar, sementara benda tak hidup tidak tumbuh besar. Nah, yang keempat, apa ya ciri-ciri benda hidup yang? Ya, berkembang biak, sementara benda tak hidup tidak berkembang biak. Ciri-ciri benda hidup selanjutnya adalah bergerak dan berpindah tempat. Namun, benda tidak hidup tidak bergerak dan tidak berpindah tempat. Ananda sudah tahu bukan ciri-ciri benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup? Sekarang kita akan membuat kalimat dengan kosakata. Kita telah mengenal ya berbagai kosakata benda tadi, kita dapat membedakan manakah benda hidup dan manakah benda tak hidup. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat. Ale termasuk benda hidup karena bernafas dan bergerak. Ayam termasuk benda hidup karena membutuhkan makanan. Rumah termasuk benda tak hidup karena tidak dapat bergerak.
Sepeda termasuk benda tak hidup karena tidak dapat bergerak dan tidak membutuhkan makanan. Kucing merupakan benda hidup. Nah, ya kan? Karena kucing dapat bernafas. Kucing membutuhkan makanan. Kucing akan tumbuh besar. Kucing dapat berkembang biak ya. Kucing dapat bergerak dan berpindah tempat. Sementara meja merupakan benda tak hidup. Mengapa? Karena meja tidak dapat bernafas. Meja tentu saja tidak membutuhkan makanan. Meja tidak akan tumbuh besar. Meja tidak dapat berkembang biak. Meja tidak dapat bergerak dan berpindah tempat. Nah, Ananda sudah bisa kan membedakan manakah benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Sekarang kita akan menulis kalimat. Ya, perhatikan ya, banteng. Nah, apakah Ananda tahu banteng nih? Ya, banteng tentu saja merupakan benda hidup. Nanti di dalam pelajaran PPKN kita juga akan bercerita tentang banteng ya. Sekarang kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia akan membuat kalimat ya. Banteng. Banteng merupakan salah satu hewan ciptaan Allah. Banteng merupakan hewan yang besar dan kuat ya. Banteng memiliki sepasang tanduk di kepala. Nah, tanduk banteng ini nanti di dalam pelajaran PPKN Anda akan tahu juga ya. Tanduk banteng merupakan lambang sila keempat dari Pancasila. Banteng itu memiliki 4 kaki untuk bergerak. Ya, lalu banteng itu bergerak dengan cara berjalan dan berlari dan banteng itu perlu makan rumput dan daun-daunan. Nah, karena itulah banteng itu termasuk benda hidup. Karena apa tadi Ananda? Ya, karena banteng bisa bergerak, banteng itu perlu makan dan minum ya, termasuk dari benda hidup. Selain menulis, kita bisa loh mengucapkannya. Ya, perhatikan Uni mengucapkan kalimat ya. Pohon termasuk benda hidup karena dapat tumbuh tinggi. Ikan termasuk benda hidup karena dapat berkembang biak. Boneka termasuk benda tak hidup karena tidak bernafas. Kursi termasuk benda tak hidup karena tidak bergerak. Sekarang kita bermain yuk. Nah, Ustazah telah menyediakan kartu dan kata-kata. Kita akan bermain mengelompokkan manakah benda hidup dan manakah benda bukan hidup. Kita akan mulai ya. Benda hidup, benda bukan hidup. Sekarang kita mulai dengan mengelompokkan benda hidup. Anak laki-laki ya. Kemudian, apakah yang termasuk benda hidup lagi yang lain? Keledai. Apalagi ya? Ayo kita cari bunga. Mana bunga? Iya. Ada lagi benda hidup. Pohon atau pokok. Mana dia? Nah, ini adalah kelompok benda hidup. Sekarang, manakah ya kelompok benda bukan hidup? Ada air minuman, ada kipas, ada vas, dan ada anak patung atau boneka. Sekarang kita akan mencari gambarnya yang mana. Benda bukan hidup, air minuman. Nah, sekarang kipas, vas bunga,
boneka atau anak patung. Nah, sudah tahu bukan manakah benda hidup dan manakah benda bukan hidup? Kita akan menulis kalimat sesuai gambar. Semua benda hidup itu membutuhkan makanan ya. Kita membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sangat penting loh bagi kita. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Lalu kita akan menulis kalimatnya. Lihatlah, Benny sedang makan sayur. Nah, gambar yang kedua. Lani sedang makan buah. Gambar yang ketiga, Eko sedang minum susu. Nah, Ustazah telah menyediakan 3 gambar. Sekarang kita akan membuat kalimatnya. Kalimat yang pertama adalah Benny suka makan sayur setiap hari. Tubuh Benny sehat karena makan sayur. Sekarang, gambar yang kedua, Lani sedang makan buah. Bagaimana ya bunyi kalimatnya? Kita akan tulis. Lani suka makan buah. Buah sangat baik untuk kesehatan. Sekarang kita lihat ya gambar yang ketiga. Eko minum susu setiap pagi. Susu membuat Eko tubuh sehat. Nah, semoga Ananda bisa ya menulis kalimat sesuai gambar. Sekarang kita akan mengenal kosakata tentang ukuran benda. Hewan dan tumbuhan juga bertambah tinggi loh. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar ya. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ayo kita perhatikan ya kosakata tentang ukuran benda. Besar, kecil. Panjang, pendek. Tinggi, rendah. Berat, ringan. Nah, itu adalah kosakata tentang ukuran benda. Sekarang kita akan lanjutkan menulis kalimat sesuai gambar. Kita tadi sudah mengenal ya kosakata tentang ukuran benda. Nah, kini kita akan belajar membuat kalimat sesuai gambar. Kita akan membuat kalimat yang berkaitan dengan ukuran benda. Ayo, perhatikan ya contoh gambar dan kalimat berikut ini. Nah, gambar yang pertama, lihat ya ada Uni dan Cici. Tangkai mawar Uni lebih pendek daripada milik Cici. Ya, sekarang kalimat ya yang kedua, perhatikan gambarnya ada Dodo sedang bermain dengan Eko. Perhatikan ya mainannya. Mainan Dondo lebih besar daripada mainan Eko. Nah, gambar yang ketiga. Tubuh Made lebih tinggi daripada tubuh Cici. Gambar yang keempat. Ale bisa berlari lebih jauh daripada Eko. Nah, semoga Ananda bisa menulis kalimat sesuai gambar dengan memakai ukuran benda. Sekarang kita akan lanjutkan ya, ciri-ciri benda hidup yang lainnya adalah pertumbuhan. Benda hidup tentu ya mengalami perubahan ukuran. Ini tandanya benda hidup itu mengalami pertumbuhan. Benda hidup semakin lama akan bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Sekarang kita akan amati ya melalui gambar berikut ini. Nah, lihatlah ini apa? Pertumbuhan anak-anak ya. Iya, Ibu Guru. Iya, perhatikan.
Jadi pada anak-anak ya, pertumbuhannya dari bayi. Nah, masih ingat ya bayi dulu? Ya, kemudian bayinya merangkak. Kemudian bisa bermain, bisa berlari, ya, berjalan. Nah, sekarang Ananda sudah kelas 1. Iya, sudah semakin tinggi Ananda. Ini adalah pertumbuhan pada manusia ya. Sekarang contoh yang kedua. Pertumbuhan pada ayam. Nah, perhatikan. Dimulai dari Telur ayam. Nah, telur ayam menetas menjadi Anak ayam. Nah, anak ayam itu akan menjadi lebih besar sehingga kita menyebutnya ayam Muda. Iya, ayam muda. Nah, ayam muda ini Ananda, dia akan mengalami pertumbuhan yang makin besar sehingga menjadi Ayam dewasa. Nah, itu adalah pertumbuhan pada hewan pada ayam ya. Sekarang pertumbuhan pada tumbuhan. Kita berikan contoh ini adalah kacang hijau ya Ananda. Dia akan tumbuh nih tunasnya, kemudian diawali dengan 1 daun, kemudian tumbuh menjadi tinggi dan daunnya menjadi tumbuh muncul 2 helai daun. Nah, Ananda bisa nanti jika Ananda masih bingung, Ananda bisa bertanya kepada ayah dan bunda di rumah. Nah, sebaliknya ya, benda tak hidup itu tidak mengalami pertumbuhan. Nah, benda tak hidup semakin lama tidak akan bertambah besar ya. Iya, Ibu Guru. Nah, benda tak hidup juga tidak akan bertambah tinggi dan berat. Benda tak hidup bisa memiliki ukuran yang berbeda-beda. Contohnya ya, kita amati gambar berikut ini. Ada yang meja itu ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Iya, perhatikan ya, pensil ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, begitu juga penggaris. Jadi benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Sekarang kita akan melengkapi kalimat rumpang tentang benda hidup ya. Sekarang Ustazah memberikan gambarnya. Gambar yang pertama ada kuda. Gambar yang kedua ada burung. Nah, yang ketiga kucing. Ya, gambar yang ketiga adalah kucing. Gambar yang keempat ulat bulu. Iya, ulat bulu ya. Sekarang kita akan melengkapi kalimat rumpang. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Ada kuda. Kudanya sepertinya sedang berlari. Nah, kita akan buat kalimat. Kita tahu kuda disebut benda hidup karena memiliki ciri bergerak. Iya. Ananda harus ingat tadi ya, bagaimana ciri-ciri dan apa ciri-ciri dari benda hidup. Nah, sekarang gambar yang kedua kita akan lengkapi. Jadi kalimatnya, kita tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Iya, jadi ada gambar burung dan anaknya. Sekarang perhatikan, ini adalah gambar kucing. Dari kecil, ya agak besar, dan menjadi kucing dewasa. Nah, sekarang bagaimana ya kalimatnya? Kita tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar. Iya, artinya kucing mengalami pertumbuhan. Sekarang, gambar yang keempat ada ulat bulu. Ada ulat ya. Sekarang kalimatnya, kita tahu ulat disebut benda hidup karena makan. Iya,
Kita tahu ulat disebut benda hidup karena ulat itu membutuhkan makan. Nah, lihat ya, ulat bulunya sedang makan daun. Perkembangbiakan benda hidup. Jadi kita akan belajar bagaimana benda hidup itu berkembang biak ya. Nah, lihatlah ini ada burung dengan anaknya, ada bunda bersama bayi. Ini adalah Ananda ya, sewaktu bayi dulu. Ada pohon pisang dengan ada tunasnya. Sekarang benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tentu saja tidak dapat berkembang biak. Nah, berkembang biak itu untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya ya. Nah, apa sih tujuan berkembang biak? Ya, tujuan berkembang biak adalah agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, lihatlah ada bunda dan bayi. Manusia mendapatkan keturunan dengan melahirkan bayi. Ya, sekarang bagaimana dengan pohon pisang? Pohon pisang bertunas untuk menjaga kelestariannya. Nah, yang ketiga ini ada burung bertelur. Ayo. Burung bertelur untuk memperbanyak jumlahnya. Jadi itulah ya bagaimana benda hidup itu berkembang biak. Jadi manusia berkembang biak dengan melahirkan bayi. Pohon pisang itu bagaimana dia menjaga kelestariannya? Tentu saja dengan tunasnya. Nah, burung bertelur untuk memperbanyak jumlahnya ya. Sekarang Ustazah ambil kesimpulannya dari pelajaran tadi. Kita akan ambil kesimpulannya. Nah, ciri-ciri benda hidup apa saja? Bergerak, bernapas, berkembang biak, tubuh, memerlukan makanan dan air. Nah, contohnya apa ya? Manusia, hewan, dan tanaman. Iya, inilah contohnya ada tumbuhan. Kemudian ada kakak ya, adik ya, juga ada ayah. Itu termasuk benda hidup ya, manusia, hewan, dan tanaman. Sekarang, nah ciri-ciri benda tak hidup tentu saja tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak tubuh, tidak memerlukan makanan dan air. Contoh sepeda, boneka, dan mobil-mobilan. Jadi ciri-ciri benda hidup itu ya Ananda tidak bergerak, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak tumbuh, tidak memerlukan makanan dan air. Jadi banyak contohnya ya, seperti sepeda, boneka, mobil-mobilan, tong sampah, sepatu, dan sandal ya Ananda. Nah, Ustazah akan memberikan latihan. Perhatikan ya, Ananda bisa dilihat di buku cetak tematik di buku utama. Tema 7, apa ya latihannya? Buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut ini. Ada gambar burung dengan anaknya, ada bunda dengan bayi, ada pohon pisang. Jadi Ananda tulislah kalimatnya, boleh di buku tulis tematik Ananda atau Ananda fotokopi. Nah, lihat ya halaman 35. Dan jangan lupa tulislah tanggal penugasannya. Kita baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Kita ucapkan terima kasih Ustazah Eka dan Ustazah Rinti mengucapkan jazakumullah khairan ananda. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi